Siaran ini dibuat pada tanggal 31 Desember 2025 pada jam 01.30. Halo Nay, saya udah lama ndak dengar suara kamu. Kayaknya saya rindu sama suara kamu. Malam ini bagus sih cuacanya, banyak bintang, cahaya bulannya terang. Tapi entah kenapa sejauh saya memandang, makin dalam saya hanyut. Ini bahas awan ya, bukan bahas apa. Awannya gelap, benar-benar gelap ini. Jadi hal yang belum saya sampaikan, saya kayaknya mau pergi, benar-benar pergi. Artinya sudah waktunya. Nah, saya mau cerita dulu. Kemarin saya tidak sengaja ngeliat, iya, HP-nya nalon gitu, lagi buka-buka IG, dan ya ada hal yang mungkin saya agak kaget ya. Apa? Saya ngerti kok kamu hide saya supaya saya nggak sakit. Jujur, hal pertama setelah saya lihat itu, saya nggak marah, saya nggak sedih, nggak tahu kenapa. Saya ngerti kok. Kamu pengennya saya nggak sakit, dan saya senang karena kamu niat untuk melakukan hal yang baik. Saya ikut senang. Dinai, jujur, saya ngerti niat kamu memang baik, tapi saya selalu bilang kan, nggak pernah saya nggak bilang kalau kamu udah ada orang lain menurut kamu lebih baik, atau bisa mengganti saya. Saya nggak layak sih buat ini. Saya selalu ngomong, pokoknya kasih tahu saya kalau misal udah ada yang lain buat nemenin kamu, gak apa-apa. Kalau oke, kalau gitu caranya.
Dan buat kamu ke depannya mungkin kamu harus belajar buat jadi dan mikirin dari POV yang lain, karena sakit apalagi ya, saya mau pesan semoga setelah saya pergi kamu tidak kehilangan dirimu sendiri. Semoga kamu bisa menjadi versi yang terbaik dari dirimu. Semoga kamu bisa bahagia. Semoga kamu dapat ketenangan dalam diri kamu. Dan semoga kamu mendapatkan yang terbaik buat kamu. Jangan sia-siain orang yang nemenin kamu sekarang. Jangan sia-siain Vibo. Kalau memang kamu mendapat kebahagiaan, kalau memang kamu mendapatkan kesenangan, kalau memang kamu nyaman sama dia, coba untuk buka diri kamu, coba untuk percaya sama dia, cobain sekarang ya. Tolong biar akrab dan girlingan barengan cukup aja sambil nonton music video idol saya aja yang ngerasain ini. Nonton music video dengan Spotify Premium cukup deh. Makin enak kan? Cobain sekarang. Selamat tahun baru 2026. Semoga di tahun yang akan datang kamu dapat mencapai apa yang kamu impikan. Semoga kamu bisa bahagia. Walaupun misal saya udah nggak ada lagi nanti, tetap bahagia. Saya ngerti beban pikiran yang kamu pikul, apa yang kamu rasain, apa yang kamu pikirin, gimana kamu mikirin masa depan kamu, gimana kamu ngadepinnya, gimana nyelesain masalah yang terjadi. Saya ngerti, karena saya selalu notice, saya selalu berusaha untuk mencoba memahami, dan saya selalu ada waktu itu, walaupun akhirnya
pelan-pelan saya mulai sibuk, saya juga mulai sibuk, dan ya ini akhirnya. Jangan sedih, ya enggak apa-apa sih sedih, cuman jangan terlalu berlarut-larut ya sedihnya. Semua ini pasti ada maksudnya, pasti ada pembelajaran yang bisa kita dapetin dari sini. Semua hal, mau baik mau buruk, itu pasti selalu ada artinya, selalu ada maknanya. Dan makna itu pasti akan selalu berujung kepada yang baik. Percaya sama saya. Percaya. Belajar untuk percaya pada diri kamu sendiri. Yang pertama, belajar untuk percaya pada diri kamu sendiri ya. Baru kamu bisa percaya pada orang lain. Oh iya, kamu selalu bilang kalau kamu tidak pantas buat nerima hal-hal yang saya berikan. Dari saya sendiri sih, kamu pantas, kamu lebih dari pantas. Walaupun akhirnya gimana pun, mau akhirnya gimana, saya bakal tetap usahain yang terbaik. Saya bakal selalu mikirin yang baik. Dan saya emang pengen ngasih itu secara ikhlas dari dalam hati saya sendiri. Semangat untuk tahun yang baru. Semangat untuk hidup yang baru. Semangat ke depannya. Semangat untuk semuanya sampai akhir. Terima kasih karena kamu selalu percaya sama saya. Terima kasih karena kamu selalu nerima apapun yang saya beri, walaupun itu tidak seberapa. Terima kasih telah pernah mencintai saya. Terima kasih segalanya tentang diri kamu. Terima kasih sudah mau melanjutkan hidup sampai sekarang, dan semoga seterusnya ya. Harus seterusnya, jangan semoga, harus seterusnya. Gak mau saya kamu meninggal. Kamu harus menjalani hidup kamu penuhnya. Kamu harus menjalani hidup kamu semampu kamu. Walaupun nanti kamu ngerasa banyak rintangan, kamu ngerasa berat sekali beban yang saya pikul, berat sekali masalah yang saya hadapin, coba untuk hadapin aja pelan-pelan, pelan-pelan.
sedikit demi sedikit kamu bakal bisa nyelesain tahun ini 2025, tahun yang berat, tahun yang penuh dengan struggle ini. Saya tahu kamu struggle apa sampai kamu mau astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Gak boleh kayak gitu ya, nono Naila, nono. Pokoknya selalu ada harapan dalam hidup ini, walaupun rasanya ndak ada, walaupun kelihatannya ndak ada. Kayak hidup kita ini ndak ada harapan sama sekali. Tapi naik coba untuk percaya sama hidup kamu, percaya sama Tuhan, percaya sama hidup yang Tuhan kasih, percaya sama hidup yang Allah kasih. Allah kasih hidup kita itu suatu hal yang sangat berarti gitu. Untuk kita hidup aja sangat berarti. Untuk kita bisa bernafas sangat berarti. Belajar buat bersyukur atas hal-hal yang dikasih oleh Tuhan, hal-hal yang dikasih oleh semesta. Tapi ya, saya yakin kamu pasti udah bersyukur. Saya mau mesen supaya hati-hati sama orang-orang di luar sana. Jangan terlalu polos gitu. Coba minta pendapat dari orang-orang lain, minta pendapat dari teman-teman kamu, minta pendapat dari keluarga kamu, minta pendapat dari saya. Pasti bakal saya kasih, pasti bakal saya bantu. Jangan lupa buat tetap jalanin kewajibannya sebagai muslim. Kayak gak pantas sih saya ngomong gini, cuman pelan-pelan saya mulai memperbaiki diri saya. Saya mulai jalanin lagi kewajiban-kewajiban juga. Rasanya tenang aja. Rasanya saya bisa gitu untuk ngejalanin hidup ini lebih lama lagi. Satu hal sih yang saya belum bisa, kurangin rokok aja. Bisa sih, tapi untuk sekarang mungkin belum ya. Saya masih terus kepikiran, masih sering kepikiran aja. Tapi ya
nggak usah jadiin beban ya, saya bilang gini. Cukup fokus sama hidup kamu sendiri, cari jati diri kamu. Jadi dokter, woi, keren. Semisal kita ketemu lagi, nggak tahu kapan ya, 10 tahun lagi gitu, 5 tahun lagi kamu udah lulus jadi dokter, terus tiba-tiba kita ketemu, wih keren sekali mbak ini, apa bu dokter semangat ngejalanin kuliahnya. Saya tahu kuliah itu berat, apalagi kedokteran, bukan untuk main-main, karena ya kamu bakal langsung berhadapan dengan nyawa seseorang, dan itu tanggung jawabnya besar sekali. Ya, saya respect lah. Tapi jangan takut gara-gara saya bilang gini ya. Dokter itu profesi yang mulia. Jangan pikirin yang negatifnya, pikirin yang positifnya. Dokter. Coba kalau enggak ada dokter, ada berapa orang meninggal di dunia ini? Nanti kamu bakal ngerasain kok. Rasa syukur bisa nyelamatin seseorang, bisa nyelamatin nyawa seseorang. Mungkin di sana nanti kamu bakal bahagia, kamu bakal senang. Tapi ya ada satu sisi lain sih. Misal kamu nggak bisa, misal gagal, jangan takut. Kamu udah berusaha semampu kamu, semaksimal kamu. Walaupun itu gagal, ya itu takdirnya. Emang itu jalan yang dikasih sama Tuhan. Boleh sedih, kayak yang saya bilang tadi, boleh sedih. Tapi jangan terlalu dipikirin. Dari kegagalan kamu bisa belajar kan. Balik lagi ke tadi, semua hal itu ada maksudnya. Kayak yang itu saya bilang tadi. Jangan putus asa sama hidup. Udah berapa menit ini? 23 menit. Udah lama ya. Perasaan baru sebentar. Tak puas ngobrol sama kamu kalau kayak begini. Iya. Ini jalan yang terbaik buat saya sendiri, buat kamu. Itu saya nggak tahu sih, nggak tahu. Ini jalan yang paling benar. Kemungkinan yang saya pikirin, banyak hal yang saya pikirin. Jujur saya belum tidur dari saya tahu saya di haid itu, dan saya tahu apa isinya, cuman ya
Gak apa-apa, Nay. It's okay, I'm okay. Semua nih untuk kebahagiaan. Pada akhirnya hidup ini untuk kebahagiaan kita sendiri. Jadi ya tidak ada kata yang salah menurut saya sih. Menurut saya tidak ada kesalahan yang mutlak, apalagi kita berbicara tentang kehidupan ya. Pasti banyak latar belakang yang membuat hal itu terjadi. Dan ya saya bisa maklumin. Pelan-pelan saya bakal mencoba untuk menerima. Pelan-pelan ya. Walaupun nanti saya bakal gimana gitu, jangan terlalu dipikirin. Enjoy dah, nah. Hidup saya sakit ya karena diri saya sendiri, karena pikiran saya sendiri. Saya bahagia karena pikiran saya sendiri. Tapi ada perantaranya tetap. Saya bisa bahagia karena kamu, saya bisa bahagia karena teman-teman saya bisa bahagia karena keluarga saya. Ya pokoknya jangan terlalu dipikirin lah. Sayanya jangan terlalu dipikirin. Enjoy deh. Saya orangnya ngerti perspektif orang lain. Saya bakal selalu ngertiin perspektif dari orang lain itu gimana. Baru saya berusaha untuk mencari dan mengambil keputusan. Ini salah satunya. Cuman ya saya juga enggak tahu sebenarnya semua hal itu tuh benar apa enggak. Pasti ada yang tersakiti, pasti ada yang merasa bahagia. Tapi ya begitu hidup. Ya udahlah, let it be. Takdirnya emang seperti itu. Jalan yang diberikan Tuhan memang seperti itu. Kalau semisal berakhir lebih buruk, kita diberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan. Dan saya tidak pernah tertutup untuk kesempatan. Yang penting orang itu berubah, orang itu menjadi lebih baik lagi, dan dia belajar dari kesalahan yang kemarin. Saya bisa menerimanya lagi. Namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Aduh, koreknya tadi mana? Oh ini. Saya pengen ngobrol lebih lama sama kamu tuh. Sendirian di sini. Sepi rasanya. Pengen ngobrol tentang semuanya. Maaf karena
saya yang kemarin mungkin bagi kamu kesannya kayak kurang perhatian atau apa, atau saya kayak kaku lah, saya kayak orang yang dingin. Tapi kamu tahu enggak kenapa itu terjadi? Saya selalu mikirin apapun yang mau saya lakuin. Saya selalu mikirin tentang orang yang saya bakal berinteraksi dengan dia. Dan maaf kalau memang cara saya berinteraksi kemarin memang salah atau kurang. Saya, apalagi cewek, kalau saya berinteraksi sama cewek, saya bakal selalu ngejaga. Saya bakal ngerasa bertanggung jawab sama orang itu. Entah teman saya, kamu, siapapun lah. Jadi cara saya berinteraksi kemarin itu gara-gara saya mikirin tentang keluarga kamu, diri kamu sebagai seorang perempuan. Maaf, mungkin saya kayak kurang mencintai rupanya ya, kalau real life. Tapi sebenarnya saya takut aja gitu, kayak mau kontak fisik. Sumpah, kalau ke perempuan saya bener-bener gak berani kontak fisik, karena ya saya ngejaga aja. Dan ya mungkin itu kurangnya saya ya. Tapi nggak tahu, mungkin itu juga bisa jadi kelebihan. Nobody knows. Semua tergantung perspektif. Tapi ya alasan saya sih itu. Saya selalu ngejaga diri saya. Dan saya bakal selalu ngejaga perempuan yang saya tanggung jawabin. Saya gak mau dia sakit. Jujur, kemarin waktu kamu sakit tuh saya bener-bener emosi sama diri saya sendiri. Kayak anjing, ini kolol. Cuman ya saya mikirin lagi, karena kemarin kan kita ada masalah yang itu, masalah orang itu. Dan posisinya waktu itu Mama emang nggak ngasih saya buat berinteraksi sama kamu dulu. Orang tua kamu belum ngasih aja waktu itu, dan ya saya respect. Saya tahu itu hal yang benar, dan orang tua kamu lebih tahu kamu dan pasti lebih menjaga kamu. Dan ya saya respect keputusan yang dibuat oleh orang tua kamu. Dalam hati
Emang sakit banget rasanya. Yang waktu kamu makan sendiri di Ayam Square, yang saya bawain obat, itu sakit sekali rasanya. Kayak pengen sekali nemenin kamu, pengen buat kamu lebih baik. Cuman keadaannya waktu itu gak mungkin buat saya. Saya gak mau ngerusak kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan sama orang tua kamu. Jadi maaf yang sebesar-besarnya, maaf yang sedalam-dalamnya. Semua ada maaf yang setinggi-tingginya. Maaf. Saya bersyukur karena kenal sama kamu dari waktu SMA. Saya bersyukur walaupun awalnya cara saya nge-approach kamu agak freaky ya, sorry. Namanya orang pertama kali, tapi bener kan itu, langsung to the point. Tapi emang freaky sih, cuman ya nggak tahu, emang gitu saya, dan saya emang gitu. Saya bersyukur atas semua perjalanan yang kita laluin. Saya bersyukur atas hari-hari yang kita laluin. Saya sangat amat syukuri dan saya tidak bakal menyesal. Saya tidak bakal nyeselin ini seumur hidup saya. Dan walaupun saya mati, saya tidak bakal nyesel. Sampai saya mati, saya pasti selalu bersyukur atas pertemuan yang diberikan oleh Allah, atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan melalui perantara kamu. Saya sangat bersyukur. Saya bersyukur kamu sudah bisa menerima saya. Sudah 30 menit. Terakhir saya mau ngomong, mungkin keputusan yang saya lakuin. Oh iya, sebelum itu semua surat yang saya kasih, surat yang saya tadi siang kasih, semua barang yang saya kasih, semua bunga yang saya kasih, itu benar-benar dari hati saya. I really mean it, genuinely. Itu Rico. Dan
Riko yang saya tahu memang cinta sama Naila Syakinah Az-Zahra Malo, dan itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibantah. Dan ya, Hendriko Almerayan memang cinta dengan Naila Syakinah Az-Zahra Malo, dan semua hal yang saya lakuin, semua hal yang saya berikan itu semua bentuk kasih sayang yang saya berikan. Itulah bentuk cinta yang bisa saya lakukan, itulah bentuk cinta yang bisa saya visualisasikan. Gitulah. Jadi ya, tak ada namanya saya tidak sayang sama kamu, saya tidak cinta sama kamu. Tak ada. Saya selalu cinta sama kamu, saya juga sayang sama kamu. Mungkin bagi kamu putusan yang saya buat sekarang nih kelihatannya egois, dan ya bagi saya sendiri memang menurut saya egois juga. Tapi ya gitu, saya mikirin kamu, saya mikirin Tibo, saya mikirin semua hal. Dan menurut saya memang ini jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik buat kamu, jalan yang terbaik buat Ibu, dan jalan yang terbaik buat saya. Insya Allah kayaknya, nggak tahu. Saya selalu percaya sama kamu. Saya selalu percaya sama keputusan-keputusan yang kamu buat. Dan ya, keputusan-keputusan yang kamu buat itu memang itu yang terbaik buat kamu. Dan saya respect dengan hal itu. Saya hormati dan saya hargai. In the champagne supernova in the sky, someday you will find me. Bro, korek tadi mana? Sepatnya hilang. Apa saya mana ya? Ini sih pesan
Penting nih, penting. Coba buat berani untuk mengedepankan diri kamu sendiri untuk orang lain. Jangan anggap diri kamu itu lebih rendah dari orang lain. Semua orang itu setara. Jangan mau dipergunain sama orang lain semena-mena. Jangan mau dimaluin sama orang lain. Jangan mau digunain alat sama orang lain, karena hidup kamu ya hidup kamu. Hidup kamu lebih berarti dari itu. Pelan-pelan belajar buat nolak hal yang bikin kamu tidak nyaman. Belajar buat keluar dari zona nyaman juga. Karena bagi saya ya, kalau kita tetap berada di zona nyaman kita bakal sulit buat berkembang. Saya tidak bilang tidak bisa ya, cuman sulit. Pelan-pelan perkembangannya lebih ke stagnan malah. Kamu tidak bakal bisa mengeksplor hal-hal yang sebenarnya diri kamu tuh bisa loh. Itulah. Jangan takut sama output negatif yang bakal terjadi. Karena ya walaupun dia bakal negatif, kamu bisa belajar dari sana. Kamu gagal, belajar lagi. Kamu gagal, belajar lagi. Suatu saat itu bakal berhasil. Nggak mungkin enggak. Itu bakal berhasil. Kamu gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Suatu saat itu bakal berhasil. Dan di saat kamu sudah berhasil, nanti di sana kamu bakal sadar kalau kamu tuh udah berkembang. Kamu tuh udah menjadi versi yang lebih baik dari yang kemarin. Dan kamu tuh bisa ngelakuin hal yang sebelumnya kamu kira kamu gak bakal bisa lakuin. Cobalah pelan-pelan. Kalau kamu memang pelan-pelan aja, enjoy. Itu ya pesan saya yang paling penting. Jangan tidak enakan jadi orang. Nanti kamu diapa-apain, diam-diam aja. Belajar buat stand for your rights. Jangan takut, beraniin diri. Misal kamu tidak salah, ya udah sih, kamu yang benar di sana. Dan jangan mau aja sih. Tetap pikirin dah, semuanya dipikirin.
Tadi bilang nggak usah banyak mikir, sekarang suruh mikir. Mana si Riko nih labil. Sorry. Tapi ya itu penting. Jangan pikirin hal-hal saya lah pokoknya. Tapi buat hidup kamu pikirin semuanya. Pikirin semua tentang hidup kamu. Jangan sampai aneh-aneh. Semua harus dipikirin. Jangan sampai dia aneh-anehin orang lagi. Nggak mau saya. Jujur, bisa bunuh. Astagfirullahaladzim. Tetap jaga diri kamu baik-baik. Tetap jaga diri kamu ya, Naila Syekinah Az-Zahra Malo. Karena diri kamu itu lebih berarti. Diri kamu itu berharga untuk dunia ini, untuk semesta kita ini. Tidak ada diri kamu lagi selain kamu. Beneran ini real 100%. Cuma ada kamu. Tak bakal ada lagi orang kayak kamu. 1 dari 7 miliar berapa juta 100%. Kamu tuh sangat berharga. Semesta aja nunggu berapa miliar tahun sampai kamu bisa lahir. Dan ya cuman kamu aja, nggak ada lagi yang selain kamu yang mirip. Nggak ada. Yang mirip sih ada, cuman nggak ada yang benar-benar kamu gitu. Versi original dari kamu tuh ya dari kamu sendiri. Nggak bakal bisa ditemuin di orang lain lagi. Tuh ya. Jaga diri kamu baik-baik. Semoga di 2026 kamu bisa menghadapi segala masalah yang ada, semua rintangan yang ada. Saya yakin sih, tapi kamu bisa sih. Kamu bisa, cuman kamu kurang yakin sama diri kamu sendiri. Padahal sebenarnya kamu bisa. Jangan lupa bersyukur sama apapun, hal sekecil apapun yang bisa buat kamu bahagia. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kamu bernafas, bersyukur kamu bisa bernafas. Semoga kamu bisa mendapatkan kehidupan yang lebih bahagia di tahun depan 2026 dan seterusnya ya. Semoga kamu bisa mendapatkan hidup yang lebih bahagia. Semoga kamu bisa menjadi orang yang lebih kuat. Be strong, Nay. Karena dunia tidak semudah yang kau pikirin. Dan ya kenapa emang? Walaupun dia sulit, emang kenapa? Bisa kita. Hey, enjoy man. Be strong. Mungkin di depan nanti kamu bakal nemuin masalah-masalah yang mungkin lebih berat dari hari kemarin, tapi be strong, hadapin masalahnya. Pikirkan jalan keluarnya gimana, solusi terbaiknya gimana. Tapi saya nggak mau ya solusi terbaiknya itu bunuh diri. Saya nggak mau sama sekali. Semua orang nggak mau, Tuhan pun nggak mau solusi terbaiknya kalau itu bukan menyelesaikan masalah, itu lari dari masalah namanya. Jangan lari dari masalah, hadapin masalahnya. Itu bakal bermanfaat buat kamu ke depannya. Emang kita belum sadarin sekarang, emang kamu belum sadarin sekarang. Tapi nanti kalau kamu sudah achieve sesuatu,
kamu bakal sendiri kalau kamu bakal lihat sendiri kalau kamu itu sudah menjadi lebih kuat dari yang sekarang, dari yang dulu, dari yang kemarin. Kamu menjadi lebih baik dari yang kemarin. Dan ya, masalah proses, mau dia cepat, mau dia lama, it's okay. Proses adalah proses, kemajuan adalah kemajuan. Sekecil apapun, kemajuan adalah kemajuan. Bukan, hilang lagi koreknya. Aduh, mana ya? Masih masukin pasir. Aduh, mulai. Bentar kita lanjut ngobrolnya. Bentar. Nah, izin nih di mana ya? Izin. Jujur. Koreknya bilang. Oh ini. Bagus. Oke, lanjut. Kayak yang saya bilang tadi. Apa tadi? Jaga diri baik-baik. Oke. Terus semoga di tahun 2026 kamu bakal mendapatkan ketenangan yang lebih dari 2025 ini, 2026 dan seterusnya lah. Bahagia sih yang penting. Semoga dapat kebahagiaan ya. Insyaallah, amin. Pokoknya selama kamu tetap ingat sama Tuhan, di sana kamu bakal selalu dapetin kebahagiaan tersendiri. Coba aja. Dan kebahagiaan datang dari mana? Dari bersyukur. Itu dia, itu teori saya. Kebahagiaan itu datang dari mana? Dari hal-hal yang kita syukuri. Otomatis kebahagiaan akan datang. Mungkin ya itu aja. Kalau kamu pengen cari saya, bisa kok. Saya nggak bakal blok WA. Saya nggak bakal unfollow TikTok. Santai aja. Jadi kalau nanti di masa depan yang akan datang kamu mau kontak saya tentang suatu masalah atau apapun itu, kamu bisa kok. Nggak ada koknya nih, beneran nih, saya ndak merasa terbebani. Kamu bisa buat kontak saya nggak bakal merasa terbebani, jujur, dan saya merasa kamu pantas kok. Jangan merasa diri kamu nggak pantas. Semua orang tuh sama rata. Kontak dah. Kalau ngerasa kamu udah nggak kuat ngadepin masalah dan kamu ngerasa kamu butuh saya di masa depan, kontak saya pasti bakal selalu terbuka.
Saya pasti bakal selalu ada. Saya pasti bakal selalu ngebantu kamu. Naila Syakinah Azahra Malo. Dengar nih ya. Dengar tuh. Saya pasti bakal selalu ada dan pasti bakal selalu ngebantu kamu. Mungkin ya itu aja. Tumbuhlah menjadi orang yang kuat, orang yang tidak tunduk dengan orang lain, orang yang independen, orang yang ingat sama Tuhan, ingat sama Allah. Itu utama sih itu. Karena ya tanpa Allah apalah kita, apalah dunia ini, apalah semua semesta ini. Itu ya. Saya tidak bakal lupain tentang semua hari-hari kita, semua hal yang kita lalui, semua pengalaman-pengalaman itu tidak bakal saya lupain. Ya, get a better life. I hope you can do it. I know you can do it. Enjoy. Semangat terus. Dan inget tuh, kalau kamu mikir nggak bakal ada yang ngebantu kamu untuk ngadepin masalah, ada saya. Keluarga kamu juga ada, teman-teman kamu juga ada. Misal keluarga kamu tidak bisa, ya belum bisa, ada teman-teman kamu. Misal teman-teman kamu belum bisa dan tidak ada opsi lain lagi, kamu bisa ke saya. Ataupun gimana urutannya terserah. Saya bakal selalu ada dan selalu ngebantu. Tanemin di dalam diri kamu, pikiran kamu. Saya tidak bakal hilang sepenuhnya sih, tidak bakal hilang sepenuhnya. Kalau kamu ngekontak ya, saya bakal jawab, saya bakal bantu semua apapun. Mau masalah, mau ngobrol, mau apa, mau ketemu, atau mau ya duduk-duduk aja kayak di sini. Mau kemana gitu, mau ngapain, boleh kontak aja saya. Saya tidak bakal merasa terbebani, tidak bakal, tidak akan merasa terbebani. Mungkin itu aja ya. Sayang, sayang, astagfirullahaladzim, bercanda. Izin. Mungkin itu aja ya. Naila Syakinah Azahra Malo. Salam hangat dari saya. Titip salam buat mama, titip salam buat ayah, titip salam buat Bang Abil. Semoga lanjut ke jenjang pernikahannya lancar, semoga lanjut ke jenjang selanjutnya lancar dan mendapatkan kebahagiaan. Semoga sakinah mawaddah warahmah dan semoga kamu bahagia. Happy New Year 2028. Dadah.